Hai Sobat Lara, selamat datang di dunia penuh hasrat dan inspirasi di Lara Hasrat. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe, karena setiap klik dari kalian adalah langkah menuju petualangan kita. Ayo, kita mulai cerita ini. Namaku Sari Kartika. Sejak kecil, aku selalu menjadi orang yang bisa diandalkan dalam keluargaku. Aku adalah orang yang selalu dihubungi ketika ada yang membutuhkan bantuan, yang selalu siap membantu tanpa memandang situasi. Mungkin ini karena aku dibesarkan dalam keluarga yang sangat mengutamakan kebersamaan. Kami tidak memiliki banyak harta, hanya cukup untuk menyalakan lampu dan menyediakan makanan di meja. Tetapi kami memiliki satu sama lain. Orang tuaku bekerja keras, ibuku bekerja 2 pekerjaan, dan ayahku menghabiskan hari-harinya di konstruksi. Dan kemudian ada aku, anak bungsu dari 4 bersaudara, yang selalu berusaha menciptakan kedamaian di rumah yang sama bising dan kacau seperti penuh cinta. Aku belajar sejak dini bagaimana memperbaiki berbagai hal, entah itu membantu saudara-saudaraku dengan pekerjaan rumah mereka, atau mendengarkan keluhan saudara perempuanku tentang seorang anak laki-laki yang mematahkan hatinya. Aku adalah orang yang mereka tuju. Aku tidak keberatan, bahkan aku menyukainya. Aku suka menjadi orang yang bisa diandalkan, yang bisa membuat segalanya menjadi lebih baik. Ketika aku dewasa, aku membawa sifat itu bersamaku. Aku kuliah, menjadi konselor bimbingan, dan menghabiskan hari-hariku mendengarkan masalah orang lain dan mencoba membantu mereka menemukan jalan keluar. Aku menyukainya. Aku pikir aku pandai melakukannya. Aku pikir membantu orang adalah tujuanku. Kemudian adikku Intan kehilangan suaminya. Jeffrey, anaknya, baru berusia 12 tahun saat itu, seorang anak laki-laki yang tiba-tiba harus tumbuh dewasa terlalu cepat. Dan Intan, dia berusaha sebaik mungkin, tetapi kehilangan suaminya membuatnya hancur. Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya. Begitu juga Jeffrey. Jadi aku melakukannya. Aku bahkan tidak berpikir 2 kali. Dia membutuhkan stabilitas dan aku bisa memberikannya. Awalnya, itu adalah hal-hal kecil. Menjemputnya dari latihan sepak bola, membantunya dengan pekerjaan rumah, memastikan dia mendapatkan apa yang dia butuhkan ketika Intan tidak bisa. Tetapi seiring waktu, itu menjadi lebih. Aku hadir di setiap pertandingan, setiap drama sekolah, setiap konferensi orang tua guru. Aku adalah orang yang dia hubungi ketika dia kesal, orang yang dia percayai ketika dia perlu berbicara. Aku pikir aku membantunya. Aku pikir aku melakukan hal yang benar. Tetapi kepercayaan adalah hal yang rapuh. Butuh bertahun-tahun untuk membangunnya. Tetapi hanya satu momen, satu pilihan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Aku tidak melihatnya saat itu. Atau mungkin aku tidak mau. Aku tidak mau mengakui bahwa batasan-batasan mulai kabur. Bahwa apa yang aku anggap sebagai cinta dan dukungan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini adalah cerita tentang bagaimana aku menghancurkan kepercayaan itu. Bagaimana aku melanggar batasan yang seharusnya tidak pernah aku lewati. Bagaimana aku menyakiti seseorang yang aku cintai lebih dari apapun. Ini bukan cerita yang aku banggakan untuk diceritakan, tetapi ini adalah kebenaran. Dan jika menceritakannya dapat membantu bahkan satu orang untuk berhenti dan berpikir sebelum mereka membuat kesalahan yang sama seperti yang aku lakukan, maka mungkin itu sepadan. Jeffrey sangat menyayangi ibunya, Intan. Dia adalah dunianya, jangkar hidupnya. Dia adalah tipe orang tua yang membuat setiap momen berarti. Selalu mendukungnya di pertandingan sepak bola, begadang untuk membantunya dengan proyek, dan duduk bersamanya selama badai, karena dia tahu Jeffrey benci suara hujan yang menghantam jendela. Mereka memiliki ikatan yang langka, tak tergoyahkan. Tetapi hidup tidak peduli dengan ikatan. Bukan, hidup Intan berakhir tiba-tiba. Dia sedang mengemudi pulang larut malam setelah bekerja 2 shift di rumah sakit. Dia lelah, itu adalah hari yang panjang, dan kemudian ada pengemudi mabuk itu. Dia menerobos lampu merah, dan dalam sekejap, Intan pergi.
Jeffrey baru berusia 12 tahun. Aku tidak akan pernah melupakan panggilan itu. Hampir tengah malam dan telepon berdering begitu keras hingga membuatku terkejut. Ketika aku menjawab, itu adalah Adin Gama, seorang teman keluarga yang telah dihubungi oleh polisi. Suaranya bergetar dan yang bisa dia katakan hanyalah, dia tidak berhasil. Hatiku tenggelam dan yang bisa kupikirkan hanyalah Jeffrey. Apa yang akan aku katakan padanya? Bagaimana menjelaskan kepada seorang anak laki-laki bahwa orang yang menjadi seluruh dunianya tidak akan kembali? Ketika aku sampai di rumah, Jeffrey duduk di sofa, lututnya ditarik ke dadanya, menatap pintu depan seolah menunggu ibunya masuk. Dia tidak menangis, tidak pada awalnya. Dia hanya duduk di sana, diam, tersesat. Ketika aku berlutut di depannya dan memberitahunya bahwa ibunya telah pergi, seolah-olah cahaya di matanya padam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya jatuh ke dalam pelukanku, menangis begitu keras hingga aku pikir dia mungkin akan hancur. Sejak saat itu, aku menjadi segalanya bagi Jeffrey. Ayahnya sudah lama tidak ada dalam gambar. Dia pergi ketika Jeffrey masih balita. Intan telah membesarkannya sendirian, dan sekarang dia pergi. Tidak ada orang lain. Aku melangkah masuk karena seseorang harus melakukannya. Dia membutuhkanku dan aku tidak akan mengecewakannya. Awalnya, itu hanya hal-hal dasar. Memastikan dia memiliki makanan, pakaian, dan tempat tidur yang aman. Tetapi dengan cepat menjadi lebih. Jeffrey sedang berduka dan dia tidak tahu bagaimana memprosesnya. Dia berhenti berbicara dengan teman-temannya, nilainya mulai menurun, dan dia menjadi bayangan dari anak laki-laki yang dulu. Dia juga marah pada dunia, marah pada pengemudi yang mengambil ibunya, dan mungkin bahkan marah padanya karena meninggalkannya juga, seperti ayahnya. Suatu malam, sekitar 6 bulan setelah kematian Intan, dia akhirnya memecah keheningan. Aku sedang membantunya dengan pekerjaan rumah matematika, dan tiba-tiba dia berkata, "Ini tidak adil. Dia adalah satu-satunya yang aku miliki." Suaranya pecah, dan dia menatapku dengan air mata di matanya. Kenapa dia harus pergi? Apa yang aku lakukan salah? Mendengar kata-kata itu menghancurkanku. Aku ingin memberitahunya bahwa itu bukan salahnya, bahwa kadang-kadang dunia memang kejam. Tetapi aku tahu kata-kata itu tidak akan cukup. Jadi aku melakukan satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Aku memeluknya dan berkata, "Aku di sini, Jeffrey. Kamu tidak sendirian. Aku di sini." Sejak hari itu, aku melakukan segala yang aku bisa untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Intan. Aku pergi ke setiap pertandingan sepak bola, membantunya dengan setiap proyek sekolah, dan memastikan dia tahu bahwa dia dicintai. Tetapi aku bukan Intan. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa menjadi dia. Dan mungkin disitulah retakan mulai muncul. Jeffrey bersandar padaku untuk segalanya. Dia meneleponku untuk setiap hal kecil, mulai dari memilih apa yang akan dipakai untuk hari foto, hingga meminta bantuan dengan masalah di sekolah. Dia bahkan mulai melewatkan acara dengan teman-temannya, hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu denganku. "Kamu satu-satunya orang yang bisa aku ajak bicara, Tante Sari," katanya padaku sekali. Suaranya berat dengan rasa syukur dan kesedihan. "Kamu benar-benar mendengarkan." Mendengar kata-kata itu membuatku merasa seperti aku melakukan hal yang benar. Seperti aku memberinya sesuatu yang tidak bisa diberikan orang lain. Tetapi tidak semua orang melihatnya seperti itu. Adin, sepupuku, dan salah satu dari sedikit anggota keluarga yang masih berhubungan, mulai menyatakan kekhawatirannya. "Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa," katanya suatu hari saat minum kopi. Nadanya hati-hati. Tetapi Jeffrey perlu belajar bagaimana berdiri di atas kakinya sendiri. Dia bersandar padamu untuk segalanya, dan itu tidak sehat untuk kalian berdua. Pada saat itu, aku mengabaikannya. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa Adin tidak mengerti apa yang telah dialami Jeffrey, bahwa dia tidak melihat betapa Jeffrey membutuhkanku. Tetapi sekarang, ketika aku melihat ke belakang, aku menyadari dia benar.
Aku tidak hanya membantu Jeffrey, aku juga terlalu erat memegangnya, mencoba menjadi segalanya baginya karena aku tidak tahu bagaimana melepaskannya. Dan dengan melakukan itu, aku mengaburkan batasan yang seharusnya tidak pernah kabur. Aku tidak melihatnya saat itu, tetapi retakan sudah mulai terbentuk. Retakan dalam kemampuan Jeffrey untuk tumbuh, retakan dalam penilaianku, retakan dalam ikatan yang meskipun dibangun di atas cinta, perlahan-lahan menjadi sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada.